mengolah ubi dengan kelapa agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sama juga kalau ada di sekarang, kalau kita di universitas itu kita sudah bisa ukur kita punya diri, kita di ranking berapa. Nah, saya pikir ke depan itu akan semakin sulit lagi. Orang yang punya potensi yang lebih dia akan bisa bertahan. Tapi kalau orang yang tidak punya potensi untuk mengembangkan aset dari desa, keunggulan-keunggulan desa, maka ini akan membawa dampak bahwa suatu ketika kita ya, sama dengan negara kita ya. Kalau kita lihat daerahnya tidak maju, tapi orang-orangnya iri hati, nah ini menjadi hal yang tidak bagus. Sebab itu semua harus kembali kepada bagaimana kita melihat potensi yang ada dan kita kembangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adik-adik bisa membantu untuk bisa prosesnya, karena nanti kita menghemat waktu, nanti dari proses ini kita bisa lihat hasil. Dari hasil ini bisa nanti dicoba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti berkaitan dengan BUMDes, sebentar kita akan bagaimana caranya untuk mereka melakukan perencanaan bisnis yang baik. Nah, kalau BUMDes itu hanya sebatas menjual ATK, saya pikir ini harus ada perubahan. Jadi kalau kita menjual banyak produk, sudah pasti, apalagi kalau dengan cara online, sudah pasti akan membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi desa-desa mana. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada bisa bantu untuk yang melihat dia punya prosesnya. Jadi bagian kelapa dengan ubi bisa tempat dua kelapa pun. ke depan itu kita punya, kalau bisa kita terlibat di dalam kerjasama, terutama lewat kelompok tani baru terbit. Kita siapkan, kita bantu untuk pemasaran. Yang penting bahwa Bapak Ibu telah membuat seperti yang kami buat. Yang kami buat ini justru hanya sebagai motivasi bahwa kalau kita jual kelapa ini dengan harga 6.000 tanpa diapa-apakan, sebenarnya ini menjadi titik kelemahan kita. Kalau kita proses sedikit, kalau kita buat dalam jumlah banyak, saya pikir itu akan memberikan pendapatan yang cukup besar. Tadi saya katakan bahwa VCO ini bisa dipakai untuk kosmetik, kesehatan, bahkan bisa dipakai untuk parfum. Kalau parfum itu tergantung dia punya komposisi, VCO-nya berapa cc, habis itu alkoholnya berapa cc, dan bibit parfumnya berapa cc. Nah, kita lihat bahwa bibit parfum itu banyak sekali variannya. Nah, ini satu keunggulan. Jadi hari ini kita hanya
berikan beberapa contoh untuk Bapak Ibu, terutama kelompok baru terbit. Ya bisa daripada kita santai-santai, ini kita buat usaha seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan suatu ketika dari usaha ini kita sudah punya investasi yang banyak. Bapak Ibu lihat di Kupang itu, kalau toko roti Borneo dan yang lain-lain itu mereka punya toko mobil kecil. Nah, mobil kecil ini mereka tempatkan di daerah-daerah strategis. Jadi kalau Borneo dia sudah taruh di satu tempat, nanti dari toko roti yang lain dia taruh di situ. Jadi ini adalah berkaitan dengan pengulang. Nah, konsumen itu dia akan mengambil satu posisi, mau kualitas produk yang tinggi, tapi harga yang rendah. Nah, bagi penjual dia berbeda lagi. Kalau kualitas tinggi sudah pasti harga tinggi, kualitas rendah pasti harga rendah. Nah, kekuatan posisi tawar-menawar antara pembeli dan penjual itu yang harus diperhatikan. Jadi contohnya seperti pesaing. Kalau pesaing yang dia punya modal besar, dia bisa bagi, bisa petakan. Umpama dosen 4 sini, saya apa diversifikasi produk, apa kita buat produk yang bermacam-macam, bervariasi, itu sudah pasti akan berdampak pada nilai jual akan lebih tinggi.